Saga menarik kedua tangan Dania yang melingkar di bahunya ke atas kepala gadis itu, menggenggamnya erat hanya dengan satu tangan. Sementara tangan yang satu menyentuh dagu, lalu ia membuka mulutnya dan mulai mencium Dania. Makin dalam dan dalam, tubuh mereka menggeliat, melepaskan semua emosi yang mereka rasakan. Bukankah artinya aku sudah dimaafkan? Kalau seperti ini, Dania terus bergumam dalam pikirannya. Bibir Saga turun ke leher dan bagian depan Dania. Dia berhenti setelah meninggalkan bekas merah di bagian dada, membelai lembut pipi gadis itu. Berapa pil yang udah kamu telan? Bertanya sambil menyeringai. Menyadarkan Dania kalau suaminya tentu tidak akan melepaskan masalah pil itu semudah ini. Aku tidak tahu, aku tidak ingat. Merasa malu, dia bahkan tidak mau menghitung berapa jumlah pil yang dia minum. Sebaiknya kau ingat-ingat, karena sejumlah itulah kau harus membayarnya setiap malam. Apa? Apa yang dia bilang? Sayang, kalau kau belum melunasi hutangmu, jangan harap kau bisa mendapatkan kebebasanmu. Sayang, kamu tidak serius kan? Aku bahkan tidak ingat harus menghitung dari mana. Tangan Saga sudah aktif bergerak. Menyentuh bagian sensitif Dania, dia mengangkat wajahnya. Akan kusuruh Pak Mun membantumu menghitung? Hah? Aku ingat. Harus menghitung dari mana? Sudah gila apa? Sampai membiarkan Pak Mun dan dirinya bekerja menghitung hari-hari. Dia meminum pil kontrasepsi. Saga tergelak mencium kembali bibir istrinya. Hari ini tidak dihitung dalam hutangmu ya? Apa? Kenapa kau licik sekali? Apakah Dania harus senang karena malam ini terlewati tanpa pertumpahan darah? Ataukah dia akan semakin dalam masuk ke dalam lubang yang tidak bisa ia naiki lagi? Dia terjebak semakin dalam perasaannya, dalam cintanya pada Tuan Saga, padahal dia tahu, mungkin kedepannya semua tidak akan mudah. Tengah malam sudah berlalu, tapi mereka belum selesai dengan urusannya. Tapi sudah lewat tengah malam, dia baru selesai dengan urusannya. Di sampingnya Daniel langsung jatuh tertidur dan tidak berdaya. Saga mengacak-ngacak rambut istrinya yang memang udah terburai kemana-mana. Dia tergelak menyusuri bibir mungil dan tipis itu. Diketuk-ketukkan jemarinya di pipi istrinya, lalu menyelipkan kembali rambut Dania ke belakang telinganya. Terima kasih sudah mencintaiku. Satu kecobaan lembut di kepala Dania. Lalu dia menarik selimut sampai leher, melindungi istrinya dari udara yang akan menciumi tubuh polosnya. Lalu setelah menyelesaikan pekerjaan yang menurutnya luar biasa itu, dia turun dari tempat tidur, memakai lagi bajunya yang terserap di lantai. Rek, pintu terbuka. Saga menoleh untuk kedua kalinya, melihat istrinya yang udah terlelap kelelahan di tempat tidur. Dia tersenyum senang. Saat memutar kepalanya mau keluar, dia terlonjak kaget saat keluar dari kamar setelah membuka pintu. Kau di sini? Han bangun dari duduknya, tepat di depan pintu. Begitu pula Pak Mun yang menganggukkan kepala. Gurat khawatir masih tergambar jelas di wajahnya. Ya, semakin bertambah usianya, memang banyak yang ia harus khawatirkan, apalagi kalau berurusan dengan tuan dan anak mudanya. Kalian tidak tidur? Bertanya heran, memang siapa yang menyuruh kalian berjaga semalaman begini? Umam Saga bingung. Apa aku terlihat segila itu tadi? Waktu masuk kamar, sampai Pak Mun khawatir begitu. Apa Anda butuh sesuatu, Tuan Muda? Aku hanya ingin minum air dingin. Sejak kapan kedua orang ini duduk di depan kamar? Apa mereka mendengar semua? Sial, tidak mungkin mereka tidak mendengarkan. Saga menggeram jengkel sendiri. Kau menyuruhnya datang? Bertanya pada Pak Mun menunjuk Han dengan matanya. Dokter Harun yang menghubungi saya, Tuan Muda. Han meraih pegangan pintu yang belum tertutup. Dia melongokkan kepalanya ke dalam kamar, memastikan semuanya baik-baik aja.
Tuan mudanya menendang kaki Han tiba-tiba, membuatnya refleks mengadu karena terkejut. Jangan melihat istriku, dia sedang tidak pakai baju bodoh. Han mengernyit, mengibaskan kakinya. Bahkan Dania hanya terlihat ujung kepalanya saja. Rambutnya saja yang terlihat nongol di ujung selimut. Tidak lebih. Mau dia pakai baju atau tidak, selimut tebal itu juga menghalangi pandangan Han. Dan dia masih manusia normal yang belum bisa menembus benda padat pandangannya. Saya hanya ingin memastikan kalau Nona masih hidup, Tuan Muda. Lagi pula, hanya rambutnya yang terlihat dari sini. Bicara santai sambil menutup pintu tanpa suara, merasa tenang saat melihat Dania terlelap di tempat tidur. Bukan sedang menangis atau merintih di pojokan kamar. Entah apapun yang dipikirkannya tadi, sepertinya hanya ketakutan tidak beralasan. Seharusnya aku tahu itu kan. Perasaan Tuan Muda pada Nona bukanlah main-main. Dia tidak mungkin menyakiti wanita yang dia cintai. Kurang aja. Menendang kaki Han lagi, kali ini lebih keras. Memang apa yang dikatakan Harun Sialan itu? Berjalan meninggalkan kamar, dia menoleh pada Pamun yang masih mengikutinya. Pamun, pergilah tidur. Kamu butuh istirahat. Han yang akan menemaniku. Han mengibaskan kakinya. Tendangan yang kedua cukup menyakitkan sepertinya. Baik Tuan Muda, Anda juga segera istirahat jika sudah selesai. Menganggukkan kepala, lalu berlalu menuju tangga. Dia menguap setelah jauh berjalan. Sepertinya dia juga lelah. Jangan melihat istriku kalau dia sedang tidur. Saga mendorong tubuh Han di depannya. Cuma aku yang boleh melihatnya. Baik Tuan Muda. Maafkan saya udah mengintip tadi. Cih, memang apa yang bisa kulihat dari ujung kepalanya Nona Dania? Han dan Saga berjalan ke sofa di dekat area tangga. Biasanya jarang yang menduduki kursi ini. Saga menjatuhkan dirinya, langsung menyandarkan kepala dan memijit punggung lehernya. Sepertinya dia kehabisan energi juga. Ambilkan aku air dingin. Baik Tuan, sebentar. Han meninggalkan Saga berjalan cepat menuruni tangga, menuju kulkas yang ada di dapur, mengambil sebotol air. Tidak butuh lama, ia udah muncul lagi. Silakan Tuan Muda, duduklah. Han duduk di sofa, di samping kanan Saga, menerima botol yang hampir separuh diminum, lalu meletakkannya lagi di atas meja. Melihat Tuan Mudanya, mereka menerka-nerka semua yang terjadi di dalam kamar tadi. Apakah langsung berlari kemari setelah Harun menghubungimu? Ya, itu pasti. Han langsung berlari setelah mendapat telepon dari Dokter Harun. Sepanjang jalan dia mengutuk dirinya. Ketidakbejusannya, bagaimana hal seperti ini bisa lepas dari perkiraannya? Dia tidak pernah berpikir kalau Dania sampai seberani ini melakukan hal besar seperti minum pil kontrasepsi pencegah kehamilan. Walaupun di awal-awal Saga memang tidak pernah membicarakan tentang anak, tapi dia tidak menduga kalau Dania udah mengantisipasi semuanya. Sepertinya aku udah meremehkan keberanian Anda, Nona. Maafkan saya tidak memprediksi kemungkinan tentang pil kontrasepsi ini. Mengakui kesalahannya sebenarnya. Bukan kesalahannya juga. Jelas-jelas orang yang tidur setiap malam di sampingnya tidak tahu, apalagi dirinya. Cih, banyak hal yang luput dari pandanganmu sekarang. Apa kau udah kehilangan ketajamanmu? Mengejek padahal tanpa dibilang, harga diri sekretarisan sudah terluka. Dia sudah kecolongan satu langkah. Maafkan saya Tuan Muda. Sudahlah, toh ini bukan salahmu. Han memandang Saga sebentar, ragu mau bertanya. Tapi dia harus bertanya juga kan, untuk membuat rencana ke depannya. Bagaimana hubungan Saga dan Dania? Anda tidak memukul Nona kan Tuan Muda? Khawatir sebenarnya. Tadi dia tidak mendengar Dania berteriak atau suara pukulan dari dalam kamar. Tapi dia hanya ingin memastikan. Kau gila ya? Sampai menanyakan hal seperti itu? Gusar menjawab. Memang aku pernah memukul perempuan? Kau yang suka main pukul kan? Berteriak menggebu-gebu. Ya, aku cuma menyentil keningnya. Sampai dia mau menangis.
Maafkan saya Tuan Muda yang tidak memahami Anda. Merasa bersalah, tapi cinta selalu membuat orang bodoh dan gila kan? Siapa tahu saking emosinya Anda memukul Nona kan? Saya kan hanya ingin memastikan. Tadi dia mengatakan semuanya padaku. Mendesah mengingat kembali semua apa yang dikatakan Dania. Tentang alur cerita hidupnya, atau tentang skenario dirinya dan Helen. Saga tergelak. Suruh saja dia menulis novel nanti. Han baru kali ini susah menangkap apa yang coba disampaikan Saga. Dia bahkan tidak menonton seluruh acara peresmian. Dia berpikir aku melamar Helen di sana. Apa? Tunggu. Nona Dania tidak akan sebodoh itu kan? Apa yang kau pikirkan? Kau sedang mengejek istriku kan? Memukul bahu Han yang terlihat mengernyitkan wajah. Kau sedang berpikir dia bodoh kan? Mana mungkin saya seberani itu Tuan Muda berpikir tentang Nona? Padahal mah iya, itu yang dia pikirkan. Dia memang sebodoh yang kau pikirkan sih. Kedua orang itu tertawa senang, seperti menemukan satu lawan yang membuat keduanya sepakat. Bagaimana dia sampai sebodoh itu berpikir aku melamar Helen di peresmian Danau Hijau? Itu ya? Benar kan? Terus saja dia buat novel. Saga tertawa lagi. Tapi aku senang dia sebodoh itu. Kalau tidak, mungkin hubungan kami tidak akan meningkat sampai tahap ini. Kedua orang itu sepertinya sangat senang sekali. Mereka masih bicara kemana-mana, sampai Saga menguap dan menutup mulutnya dengan tangan. Anda pasti udah mengantuk kan? Sebaiknya Anda kembali kamar. Tidak usah pulang. Tidurlah di kamar tamu di bawah. Udah hampir pagi juga. Saga meninggalkan tempat duduknya, diikuti Han. Sesampainya di pintu, baru aja memegang handle pintu, dia berbalik lagi. Di mana ibu sekarang? Sepertinya sudah cukup dia menghilang. Amarahnya pun udah menguap. Udah saatnya ibunya kembali. Siang tadi Nyonya baru kembali dari negara XX. Sekarang sedang menginap di hotel. Sepertinya udah cukup dia bersenang-senang. Suruh dia kembali menemuiku besok. Pintu terbuka, Saga udah masuk. Baik Tuan Muda, setiap hari Nyonya menghubungi dan menanyakan apa kemarahan Anda udah reda. Dia pasti senang bertemu Anda kembali. Baiklah, tidurlah. Jangan lupa katakan padanya untuk membawa hadiah spesial untuk Dania. Baik. Pintu tertutup saat Han udah menganggukkan kepalanya. Dia meninggalkan pintu kamar, menguap juga 2 kali saat menuruni tangga menuju kamar tamu di lantai bawah. Sesampainya di kamar, dia tidak langsung tidur. Duduk di sofa di depan tempat tidur, mengambil pena dan juga kertas pil kontrasepsi. Bagaimana aku bisa seceroboh ini? Tidak, bukan itu. Tapi aku tidak percaya Anda akan seberani ini, Nona. Wah, gak perlu aku mendaftarkanmu ke museum rekor. Pasti banyak gelar yang bisa kau dapat. Gadis paling berani yang menantang Tuan Saga. Dan parahnya, bagaimana sampai Tuan Saga pun memaafkan Anda dengan mudah begini? Mungkin gelar gadis menggemaskan yang bisa menaklukkan hati Tuan Saga juga pantas untukmu. Han menyudahi pikiran ngawurnya. Sekarang yang harus aku lakukan ke depannya adalah konsultasi ke dokter kandungan dan mengawasinya 24 jam. Merepotkan sekali Anda, Nyonya. Han mengetikkan pesan di HP-nya. Periksa rekaman mobil Nona Dania. Pagi sebentar lagi datang. Han menjatuhkan tubuhnya dan menarik selimut. Masih sangat panjang saat untuknya memikirkan dirinya sendiri.